Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya kami berdua bisa kembali menyapa Anda sekeluarga. Kami berharap Anda tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu berbahagia. Apa kabar Bang Don? Baik Don. Oh iya, saya lupa. Bersama kami di sini, saya Doni De Keizer. Dan saya Don Bosco Slamet. Sudah tahu kan? Sudah tahu. Ini Double Don kembali menyapa Anda dalam program kesayangan Doncast di Nusantara TV. Abang sehat ya? Sehat. Sehat. Baik, tapi ada yang mengganggu pikiran saya, Bang. Apa? Situasi terkini di Suriah. Iya, memang kalau lihat perkembangannya ya selalu menarik untuk digali. Iya. Sebagai jurnalis itu bahan berita yang bagus. Betul. Walaupun ketika kita bicara sebagai pribadi memang itu mengganggu. Iya, mengganggu Pikiran dan betul. perasaan. Apalagi kalau kita bicara Suriah itu sebagai sekolah studi lanjutnya calon teroris kan. Kita pernah mendiskusikan soal ini Iya. di meja yang sama. Iya. Tapi kali ini lebih menarik juga nih, Bang. Iya. Kita bicara Kenapa menarik? Karena ini seorang pakar Timur Tengah. Iya. Yang memang aktif juga dalam beberapa kegiatan, yang tulisan dan suaranya itu sangat lantang. Jadi berbicara dan menulis sama bagusnya. Sama bagusnya. Orang begitu itu jarang. Nah, Saya hanya pernah ketemu dulu satu orang. siapa itu? Itu namanya pemimpin redaksi Jakarta Post, Sabam Siagian. Sabam Siagian. Ketika kita menginterview, itu tidak perlu ada editing. Tidak perlu dihadir. Itu Ketika yang... kita baca tulisannya, sama bagus. Iya, iya. Nah, kita hadirkan sekarang Ini dalam beliau. program Doncast, Hasibullah Satrawi. Masya Allah. Apa kabar, Gus? Baik, baik. Kita Sehat panggil ya? Gus. Iya. Jangan sampai ada yang Tapi jangan sampai digugat loh. Karena sekarang ini gara-gara sosial media, sebenarnya Gus itu kan secara sosial banyak penghormatan. Betul. Selain ya kayak Bang Don tadi puji-puji saya kan penghormatan gitu kan. Apa kenyataannya begitu belum tentu. nggak apa-apa. Tapi itulah cara kita menghormati. Iya, itu cara kami juga menghormati Gus Hasib di sini. Iya, tapi gara-gara sosial media sekarang ini banyak jadi perkara. Masa orang menghormati dengan nyebut Gus jadi keperkara? Kan itu sayang. Itu saya. Iya. Tapi kalau Gus yang ini kan nggak seperti itu. Amin, amin, amin. Bang Don. Makanya kita hadirkan Gus Hasib ini di sini. Iya. Karena kami berdua ini selalu bicara soal hal-hal yang mempengaruhi masyarakat, Ya. khususnya penonton. Iya. Dan seperti Timur Tengah, soal Suriah. Suriah itu kan seperti yang saya bilang kali lalu, itu dekat secara psikologis. Betul. Karena itu Islam, lalu kemudian di sini publiknya banyak sekali yang Iya. tertarik ke sana, banyak orang yang mau ke sana. Betul. Ada orang yang direkrut untuk pergi Iya. ke sana. Dan banyak yang tidak kemudian balik. terkait dengan isu terorisme. Iya. Itu. Dan beliau adalah seseorang yang paham betul Iya. seperti apa Suriah sekarang ini. Seperti apa sekarang perkembangannya, Mas? Siap, makasih Bang Don. Sebelum menjawab pertanyaan yang singkat tapi padat ini, saya ingin memberikan pengantar 2-3 hal dulu. Ya. Yang pertama, memang soal Timur Tengah itu selalu menjadi daya tarik bagi masyarakat Betul. kita. Saya ya sebenarnya bisa menerka jawabannya, tapi memang ekspektasinya tinggi sekali. Begitu ada kejadian di sana banyak perhatian. Dan jujur Bang Don, itu menjadi motivasi saya awalnya terjun di dalam isu pengamatan Timur Tengah. Saya studi di Al-Azhar bukan soal politiknya, saya Ya. soal hukum Islam. Tapi melihat dampaknya, ya ini kita harus relawan. Oke. Mencoba menjelaskan apa yang bisa kita besarkan untuk masyarakat Indonesia. Dan yang kedua harapannya adalah dari itu timbul perspektif yang jernih Oke. di dalam melihat. Penting untuk mendapatkan karena perspektif jernih. Satu sisi saya melihat bangsa kita ini ada karakter supporter. Ini kalau baca tulisan saya dulu soal Syria, saya dulu sempat Suriah Jilid 1, krisis Suriah Jilid 1, saya anggap seperti sepak bola. Karena memang saking banyaknya para pemain di lapangan. Iya. Iya. Bintang-bintangnya bukan dari Syria, tapi banyak persis seperti sepak bola. Pemain-pemainnya hebatnya nanti Pemain kita bayaran lihat. dari luar. Dari luar, berlatihnya dari luar. Dan pendukungnya dari Syria sampai ke Madura sana, kampung saya itu luar biasa, dukung sana sini. Iya. Ini yang saya dulu ya, waktu Iya. saya siswa Jilid 1. Nah oleh karena itu catatan saya yang kedua,
harapannya lewat perspektif yang benar, minimal perspektif kebangsaan, keindonesiaan dan perdamaian, kita coba kasih masukan Mas. Oke. Nah itulah dua hal yang ingin saya sampaikan sebagai pengantar. Jadi kalau nanti masuk sana sini mohon tetap dipahami dalam dua bagian itu. Iya. Oke. Itu yang menjadi tujuan AIDA salah satunya ya. Ya. Mengkampanyekan hal-hal perdamaian. Ya, Tapi kalau bicara perdamaian sekarang saya jadi agak khawatir gitu. Ketika Suriah kemudian sudah berganti rezim, apakah perdamaian itu akan abadi atau malah tanda tanya? Persis seperti yang ditanyakan oleh Bang Don dan disampaikan oleh Bang Doni juga gitu, tentang apa yang terjadi di Suriah sekarang dan dampaknya terhadap perdamaian. Kalau kita lihat yang terbaru, ini betul-betul menjadi sebuah kekhawatiran Mas ya. Karena ibaratnya begini, kalau dalam demokrasi itu kedaulatan di tangan rakyat. Betul. Artinya rakyat yang nanti akan memberikan arah dan pikiran-pikirannya. Nah, sekarang di Suriah ini karena baru lengser diktatornya belum mendapatkan itu. Karena itu terlalu banyak kedaulatan-kedaulatan kelompok katakanlah oposisi, revolusi, atau bahkan regional, bahkan global, yang menjadi bagian daripada hari-hari Syria sekarang ini. Bahkan yang terbaru, ini negara-negara dari Barat, terutama Amerika dan bahkan Inggris, termasuk dari PBB, itu sudah mulai lebih intens ketemu dengan terutama Al-Golani. Saya cuma kasih catatan kecil di situ. Orang bilang Al-Julani, Al-Julani. Yang benar apa? Sebenarnya cuma dialek aja. Oh, dia. Sama lah ya. Di Arab itu kadang-kadang jim, minimal kalau kami di Mesir, jim itu, ji itu kadang-kadang dibaca ji, kadang-kadang dibaca ga. Jadi sebenarnya dia merujuk kepada orang sama. Walaupun namanya adalah Ahmad Syara. Nah, ini memang harus bahasa Arab, Bang. Jadi, karena pelafalannya banyak yang tidak tepat. Syara maksudnya adalah syara. Jadi agak masuk ke hidung bagian atas. Itu dalam bahasa Arab namanya makhorijul huruf. Jadi cara meletakkan huruf pada tempatnya. Di sinilah gusnya sangat original. Jadi namanya adalah Ahmad Syara. Kalau kita lihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Ahmad Syara ini kan masih belum 100% orang percaya. Di satu sisi karena memang Ahmad Syara ini memiliki latar belakang yang tadi berkaitan dengan kelompok-kelompok teror. Betul. Pun saya kasih masukan sedikit Bang Doni, disebut sebagai universitas teroris mungkin tidak terlalu tepat. Betul. Karena saya akan sampaikan nanti kenapa Syria ini menjadi ada kaitan dengan terorisme, terutama kaitannya dengan kelompok-kelompok Arab Spring. Ada fase yang saya sebut sebagai fase atau energi ideologisasi lebih dalam yang itu berkaitan dengan katakanlah bentuk dan negara yang diharapkan tegak oleh kelompok-kelompok yang disebut teroris ini. Dan saya nggak tahu Arab Spring yang sekarang, katakanlah jilid 2 ya. Kalau Arab Spring yang jilid pertama, Bang Don, itu kan kalau kita baca dari Tunis, Mesir, Libya, saya boleh katakan awalnya murni gerakan rakyat. Bagaimana? Awalnya murni itu sebagai gerakan rakyat. Dan kalau mau bahas nanti soal terorismenya, nanti bisa nyampe di situ. Dalam pengertian dari Mesir sampai ke Libya, Gaddafi dan Mubarak itu sebenarnya sangat ingin untuk menyebut melabelin para kelompok revolusi sebagai teroris. Karena begitu kelompok itu disebut teroris selesai, anggaran negara bisa dipakai. Tapi kan di Mesir dan di Libya dalam Arab Spring jilid 1 nggak ada anasir teroris dalam tanda kutip. Ikhwan Muslimin, Bang, nggak terjun ke medan tahrir. Jadi dia di belakang. Dia tidak muncul. Nah ini bedanya dengan di Syria. Di Syria di bagian awal itu dulu itu sebenarnya sama, nggak langsung muncul kelompok-kelompok ekstrim. Yang muncul kelompok-kelompok nasionalis, kelompok-kelompok sekuler. Nah, Assad sudah sangat berani melawan, kan waktu itu kan melawan Assad kan, yang represif. Nah, Assad sudah sangat ingin dari awal menteroriskan mereka. Cuman syarat materialnya belum terpenuhi. Karena yang berdemo adalah kelompok sekuler, kelompok nasionalis, kelompok akademis. Belum ada. Nah, dalam catatan pendek saya, sesuai dengan orangnya, itu baru mulai masuk setelah memainkan isu sektarian. Sektarian itu apa? Yaitu bahwa Assad itu adalah Syiah, kebetulan sebagian besar rakyatnya adalah Sunni. Ini ada konflik antara Sunni dengan Syiah. Maka kemudian sejak saat itu
kelompok-kelompok militan dari luar ini mulai datang atas nama solidaritas sektarianisme. Yang melempar isu itu siapa sebenarnya pertama kali? Yang Itu saya sektarian. ingat bisa dirujuk ke tulisan 2011-2012 ya, karena itu sudah dilempar ke. Yang saya ingat itu justru dari kelompok revolusi awal, belum Syara masih waktu itu masih di kelompok-kelompok Islam. Jadi itu awalnya gitu. Kenapa akhirnya menjadi pintu masuk? Syara itu masih di Al-Qaeda lah. Masih di Al-Qaeda gitu. Kenapa menjadi pintu masuk bagi datanya kelompok-kelompok militan? Terlebih lagi, nah ini cerita lebih lanjut. Saya setuju memahami krisis Syria sekarang tidak terpisahkan dari Syria jilid 1. Karena ini satu bagian. Nah, di akhir cerita maka kemudian orang-orang ideologis, katakan orang-orang ikhwan, orang-orang kelompok ekstrem ini betul-betul masuk dengan membawa agenda masing-masing, khususnya ISIS. Singkat cerita, dengan datangnya ISIS, Bang, satu, secara material terpenuhi bahwa Assad benar-benar tercapai tujuannya. Tujuannya Assad. Jadi memang teroris. Dan yang kedua, dengan adanya ISIS, kelompok-kelompok regional dan global yang awalnya anti Assad karena kediktatorannya menjadi lebih peduli kepada ISIS. Betul. Karena walaupun Assad diktator, katakanlah bagi Amerika nggak ada soal bagi keamanan negeri Amerika. Betul. Tapi kalau ISIS masalah besar karena pernah terjadi serangan WTC. Jadi ini soal keamanan nasional dan singkat cerita krisis Syria jilid 1 dengan adanya ISIS itu justru memenangkan kelompok Assad. Sehingga dengan begitu itu yang memperkokoh Assad sebenarnya. Itulah yang membuat Assad bertahan dalam politik. Dia sangat diuntungkan dengan ISIS ya. Kembali ke pertanyaan saya tadi, kalau lihat situasi sekarang, arahnya kan tadi kan Gus Hasyim bilang bahwa ini masih terlalu awal gitu. Tetapi kan kita bisa lihat sudah 10 hari ya kira-kira Itu perkiraan Anda akan seperti apa setelah 10 hari ini? Yang terbenam, yang tergambar di benak saya berharap pengalaman masyarakat Syria sekarang ini tidak seperti negara-negara yang dilanda Arab Spring sebelumnya. Yang traumatik. Benar traumatik, Ban. Saya kasihan lihat. Di satu sisi ini penting bangsa Arab ini memiliki pengalaman demokratisasi. Saya selalu sampaikan, enak banget loh menjadi rezim demokratis ini enak banget. Bayangkan perpindahan kekuasaan nggak harus pertumpahan darah, kita bisa berbeda tapi tetap bisa bareng-bareng. Itu nikmat luar biasa dari demokrasi. Itu betul. Kalau di Timur Tengah tidak ada itu. Kekuasaan itu menegangkan. Kalau nggak dibungkam sebagai otoriter absolut, dihabiskan sehabis-habisnya. Kalau enggak ya harus perang-perangan. Nah, sekarang ada nggak potensi misalnya, kan kalau saya lihat propaganda atau statementnya dari pimpinan pemberontak yang sekarang sudah menjadi penguasa di sana, silakan, mari kita rayakan kemenangan. Satu, kedua, menjamin pemerintahan yang inklusif, atau Syria yang inklusif. Kira-kira apa betul bisa dipegang yang beginian? Saya mau kaitkan dengan semangat yang terjadi di Indonesia, Bang. Dalam pengertian Pak Presiden kita, Pak Prabowo, dengan retorika yang luar biasa kan mirip dalam hal itu. Artinya secara ide dan konseptual sudah disampaikan tentang bagaimana negara ini ke depan. Cuman di Timur Tengah juga dalam konteks Ahmad Syara, sekarang itu menunggu. Istilahnya sejauh mana perkataan itu tercerminkan dalam kebijakan dan jelas. Karena kata-katanya kan tonnya positif sebenarnya kan. Jadi kalau menggunakan kesusastraan kita dalam konteks santun, dalam konteks pantun bukan santun, ini kan kayak semacam pengantar yang sudah bagus Sakarian ini. Tapi kan sebagai pantun bukan itu tujuannya. Justru isinya, dua bait utamanya ini yang harus nanti ditunjukkan. Seperti yang di belakang itu ya. Dan itu belum, kita harus tunggu. Kita harus tunggu. Tapi kan dua bait pantun di atas sudah bagus tuh. Tonnya positif. Dan Jolani mengatakan ini dia memberikan kesempatan biar dunia internasional melihat perubahan di Suriah, begitu kan? Oke, sebelum kita berubah diskusi kita, teh atau kopi paling suka? Wah, ini saya pilihkan ketiga, susu. Bahasanya perlu tafsir khusus. Kita rehat dulu ya. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa, Downcast segera kembali sesaat lagi.
Terima kasih pemirsa masih tetap setia menyaksikan program Doncast bersama saya Doni De Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamet. Ya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan baik melalui layar Nusantara TV dan juga melalui channel YouTube Nusantara TV Official. Jangan lupa like, share, subscribe dan juga boleh komen di situ. Apalagi topik kita kali ini, kata anggota DPR zaman dulu, Bang, ngeri-ngeri sedap. Karena Gus Hasip ini kan memang sangat menguasai soal persoalan Timur Tengah dan juga menangani banyak orang-orang mantan teroris lah ya khususnya ya. Tapi sebelum lebih jauh ke situ, tentu kita juga Bang Don ingin lebih tahu soal Jolani atau Golani ini akan seperti apa, sesuaikan dengan kata-katanya, dengan janjinya, atau itu hanya sekedar bumbu di masa bulan madu saja? Nah, persisnya kan menjadi tidak mudah karena faksinya itu kan banyak. Dan dia harus punya kekuatan untuk menyatukan itu, walaupun tidak mungkin. Ada Al-Qaeda, ada ISIS dan seterusnya. Hal-hal yang kemudian menjadi pertanyaan, apakah mungkin terbentuk Suriah yang inklusif? Yes. Saya rasa memang Al-Jolani sebagai seorang di kalangan gerakan katakanlah deradikalisasi kenal sebagai mantan. Terlibat gitu. Mantan terindah bukan? Ya, namanya mantan memang selalu bikin berdebar gitu. Nah, Al-Jolani sebagai mantan ini tantangannya cukup banyak. Yang pertama, untuk menghadapi orang-orang yang masih ragu dengan dirinya. Itu selalu terjadi di mana-mana. Tapi pengalaman saya mendampingi beberapa mantan gitu ya, biasanya orang yang sudah betul-betul berubah, dia tidak akan terlalu peduli dengan sikap orang. Karena tantangannya dari dua arah loh, Bang. Dari yang dulu teman dan sekarang menjadi lawan. Betul. Itu luar biasa. Akan menjadi apa namanya, kayak semacam tantangan dua sisi bagi mantan seperti Al-Jolani ini. Jadi menurut saya dia harus terus melangkah maju, meyakinkan orang dengan kebijakan-kebijakan. Nah, ini yang sekarang sedang ditunggu. Menurut saya kita maklumi kalau selama ini Al-Jolani itu dapat dukungan dari regional bahkan global untuk langsung masuk. Saya bilang kemarin di acara sebelah di sini juga 12 hari bisa menaklukkan. Iya, 12 hari ya. Kalau nggak dukungan, kalau tidak ada dukungan seperti itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Ini sudah jadi. Cuman dia cuma tinggal operator lapangannya. Sudah hamil tua lah. Sudah hamil tua. Cuman tinggal ngunduh aja istilahnya. Iya, oke. Terus. Nah, oleh karena itu menurut saya mestinya kelompok-kelompok regional dan global juga kasih kesempatan dan kepercayaan kepada Jolani dengan tadi meletakkan kedaulatan rakyat Syria di atas segala macam kedaulatan dan kepentingan. Karena menurut saya Bang Don, selama yang berkuasa adalah kedaulatan non rakyat Syria, kedaulatan regional, kedaulatan global, kedaulatan milisi, maka Syria tidak akan mendapatkan ketenangan dan harapan yang diinginkan oleh perhatian. Dan itu sekarang menjadi tantangan oleh Jolani, terutama ketika Israel. Kan orang melihat Israel baru nyerang Libanon begitu. Betul, sekarang Syria. Serang Syria begitu. Dan statementnya tidak cukup kuat untuk memberikan bahwa Syria ini berdaulat. Maka malah seakan-akan ini sudah dikondisikan oleh Israel karena Israel sampai nyerang ke semua fasilitas militernya itu gitu. Jadi itu yang saya bilang ini nggak baik Israel ini, karena ibarat saya tidak pernah benci Israel. Saya masuk di situ, saya menginginkan perdamaian bagi kedua bangsa, bagi masyarakat semua. Kalau saya kritik Israel itu berarti lebih kepada Netanyahu yang mohon maaf dia tidak mencerminkan nilai-nilai yang kita harapkan sebagai perdamaian. Masa ya ada orang lagi kebakaran dalam tanda kutip Bang Doni. Bukannya bantu malah ngambil bagian tanahnya gitu kan. Dia ambil. Ini kan nggak benar itu. Ini nggak benar dan menurut saya itulah yang harus diperhatikan juga oleh masyarakat global, PBB dan juga Amerika. Jangan biarkan Al-Jolani dijebak dalam keadaan begitu. Kasih dia modal untuk menegakkan kedaulatan rakyat. Berapa lama kita harus menunggu itu? Kalau belajar dari pengalaman katakanlah di Mesir, ini bisa menahun, Bang. Menahun. Di Mesir itu kurang apa? Revolusi. Mubarak tumbang. Lalu kelompok sipil berkuasa, pemilu dilaksanakan, Ikhwan Muslimin menang, mutlak di presiden dan DPR. Ternyata ujuk-ujuk setelah itu kekuatan rezim militer datang dan mengambil lagi. Itulah sekarang yang terjadi. Nah, artinya apa? Kalau belajar dari ini semua, Ahmad Syara harus mengantisipasi. Menurut saya diantisipasi dalam pengertian jangan dibawa kepada rezim lama lagi. Bahwa harus dibentuk dalam kesatuan nasional termasuk
mantan-mantan pejabat Bashar al-Assad yang tidak berdosa. Kan sekarang udah disampaikan oleh Ahmad Syara yang tidak terlibat dalam pembantaian rakyat Syria. Oke. Karena kan ini isu naik kan, Betul. betapa banyak korban masyarakat bunuh Tapi itu massal. penting ya, dia harus berdamai dulu dengan kondisi itu ya. Dia harus persatuan. menertibkan semua dan yang harus menjadi simpul dari itu semua adalah kedaulatan rakyat Syria. Ya bagaimana kedaulatannya bisa jalan dalam kondisi seperti ini? Yang pertama memang dia harus mengatur dukungan dari regional dan global. Ya. Itu dia harus pegang itu. Kalau nggak dia pegang, ini orang main sendiri semua, kita khawatir malah menjadi konflik yang multi pihak. Ya. Di satu sisi Turki bisa juga masuk ke Syria untuk menghadang kelompok-kelompok kekuatan Kurdi. Amerika juga masuk untuk atas nama menghancurkan ISIS. Lalu kemudian mungkin Israel juga masuk atas nama takut diserang. Ini kan cermin tidak ada kedaulatan. Cuma kadang kok saya jadi pesimis ya, Bang Don, Gus Hasib. Kalau melihat sosok Jolani ini, dia kan harus jadi pemimpin yang kuat, menangani banyak faksi di dalamnya, banyak kepentingan luar gitu kan. Pertanyaan saya, berapa lama dia bisa bertahan untuk dalam posisi orang kuat tanda petik itu? Itu pertanyaan selanjutnya. Iya, kalau tahun depan dia ternyata Kalau kita belajar dari apa yang sudah terjadi di dalam kamus-kamus kekuasaan, itu yang namanya bulan madu kekuasaan adalah bulan madu paling cepat. Tidak pernah lama-lama. Ini bulan madu paling cepat adalah bulan ngomong honeymoon akan segera berlalu. Itu dia. Nggak, ini ngomongin bulan madu di luar apa di sini sih? Saya di sini dulu. Tapi namanya rumus bisa dipakai umum ya. Bisa pakai umum. Artinya apa? Pada masa-masa bulan madu ini harus betul-betul digunakan untuk meyakinkan para pihak. Karena mereka memonitor ini. Ini sebenarnya akan kemana ini kita semua. Sekarang aja sudah mulai terjadi penjarahan sana-sini. Sudah terjadi kelompok main hakim sendiri. Jadi ini lagi-lagi kalau dalam teori kekuasaan, kalau di kami di Islam itu ada teori satu malam 100 tahun di bawah kepemimpinan yang lalim itu lebih baik daripada satu malam tanpa kekuasaan. Ini cuma ungkapan, bukan dalam pengertian. Artinya apa? Begitu nggak ada hukum, begitu nggak ada hakim, kekiosaan itu lebih ngeri lagi. Siapa yang bertanggung jawab? Kalau dulu pertanggungjawabannya Bashar. Jadi ini semuanya. Loh, sekarang siapa yang bertanggung jawab? Semua di situ. Atas semua yang terjadi dari 8 Desember sampai sekarang. Jadi ini tidak boleh lama-lama, harus segera definitif, harus segera kuat. Dan sekali lagi saya menganggap dari awal ini tidak sepenuhnya keinginan rakyat Syria, walaupun memang lepas dari Syria adalah keinginan mereka, tapi kita tahu riwayatnya ini sudah didukung oleh banyak sehingga dalam 12 hari bisa mencapai tampuk kekuasaan. Maka menurut saya semua itu harus mendukung. Ada nggak tanda-tanda Al-Qaeda, ISIS maupun kelompok-kelompok lainnya memperlihatkan kerelaan untuk duduk bersama? Berat, Bang. Saya sudah mengkaji bertahun-tahun tentang ini. Karena kelompok ini loyalnya hanya kepada ideologi, hanya loyalnya kepada kelompoknya. Berat. Makanya saya selalu sampaikan kepada Iwan, kalau sudah berkaitan dengan kekuasaan seperti ini, upayakan mengutamakan perdamaian daripada pertengkaran. Karena ekstrim mereka betul-betul ekstrim, Bang. Ini berteman bisa sampai nggak berteman gara-gara itu. Bahkan bisa terjadi perceraian hanya gara-gara beda paham. Jadi mirip kayak cerita pilkada yang gara-gara beda pilihan sampai bubar. Bukan hanya kuburan dipindah. Iya. Tapi statement Jolani yang mengatakan dia 13 tahun berperang sudah capek, sudah lelah. Artinya itu bisa jadi entry point untuk duduk sama-sama kali ya. Tidak usah bicara bunuh-bunuhan gitu kan. Kita cari solusi. Yakin nggak kira-kira? Semoga itu bisa diambil dan dijadikan kesempatan. Saya selalu sampaikan begini sebagai pembelajaran dari sejarah gitu ya. Tidak ada korban sipil paling besar melebihi akhir atau awal kekuasaan. Atau pemerintahan, atau rezim, atau imperialisme. Sementara secara konseptual, Anda mau bilang ini bentuknya negara apa selalu bisa dikaji. Secara konseptual. Tinggal bagaimana kita berkomitmen pada kemaslahatan lebih banyak masyarakat sipil tidak menjadi korban. Nah, oleh karena itu yang menurut saya harus mulai diyakinkan juga kepada kelompok-kelompok gerakan yang ada di Syria ini. Kalaupun kita, ini kan
misalkan kasus ISIS, saya besok ini Bang Jumat akan ada buku, peluncuran buku dari salah satu lembaga, saya penulisnya juga, tentang mengkaji kelompok-kelompok seperti ini. Jadi persis seperti yang saya kaji memang soal Arab Spring yang 2011. Seperti apa? Nah, kenapa saya bilang tadi di awal ini menjadi kayak semacam fase ideologisasi yang membuat Syria berbeda. Jadi Syria itu dianggap sebagai gerbang keadilan akhir zaman. Kenapa kelompok-kelompok ini begitu berambisi untuk menaklukkan Syria? Sampai dari luar juga banyak datang di situ. Persiapan menyambut warga yang merasa tidak adil di Indonesia berbondong-bondong mau datang ke situ. Betul. Itulah kenapa saya bilang Syria ini khas dibanding negara-negara lain karena ada sentuhan magic ideologi. Jadi dianggap ini akan menjadi gerbang kekuasaan keadilan akhir zaman. Imam Mahdi akan turun. Dan celakanya lagi ini berdasarkan juga keyakinan-keyakinan mereka. Berbagai macam instabilitas ini dianggap sebagai pintu terakhirnya. Tanda-tanda sudah dianggap sebagai bagian proses yang seperti semestinya gitu, tanda kutip ya. Dalam tanda kutip. Nah, karena itu mereka berjuang mati-matian untuk bisa sampai ke sini. Kalau baca di 2011, 2013 orang-orang kita datang ke sana, Pak. Sampai jual rumah, sampai jual harta, bawa sekeluarga semua. Karena memang berkaitan dengan keyakinan. Itu tujuan Ini mereka. kan datanya memperlihatkan ada 40.000 orang asing yang kesana. Bergabung di situ. Dari Indonesia itu tahun 2013 sampai tahun 2017 itu saja sudah 2.000 lebih. Iya. Dan jadi ini baru tidak mau pulang. Itu baru bisa dimengerti. Baru dimengerti. Bahkan saya ini dalam konteks agama-agama Samawi kan sebenarnya kiblat kita sama Bang. Di agama Samawi itu kita sama-sama ke Al-Quds atau ke Yerusalem. Iya, betul. Masih beruntung umat Islam itu berubah kiblatnya dulu ke sana, sekarang bayangkan kalau sama-sama di situ. Tiga-tiga. Namun demikian saya selalu sampaikan jangan pahami soal Israel Palestina sebagai konflik agama itu nanti ya. Itu betul. Walaupun isunya memang ada kaitannya gitu. Tapi ingin saya bilang ini kiblat kita di sana. Tapi kelompok gerakan ini kayak semacam membuat kesadaran baru bahwa kiblatnya itu bukan semata-mata ke Yerusalem, tapi ke Syria. Syam, sama-sama Syam. Tapi sisi ke Syria daripada ke sisi Yerusalem. Dan itulah yang sampai ada sebuah buku yang saya kaji itu, judulnya itu adalah diterjemahkan menjadi strategi dua lengan. Maksudnya strategi dua lengan. Dua lengan. Maksudnya apa? Mereka ingin membentuk pemerintahan yang mereka yakini sesuai dengan ideologinya itu dengan menguasai dua wilayah, yaitu Syria dan Yaman. Ini strateginya mereka. Nah, ini dikarang oleh orang namanya Abdullah bin Muhammad. Rencananya mau dikirim ke Usama waktu itu sebagai usulan strategis. Ini nggak main-main. Dan ini disebarkan di kelompok jaringan. Karena itu mereka betul-betul ideologis tentang Syria ini. Nah, dan itu masih terus hidup ideologis kan? Nah, dan harus diperjuangkan. Benar. Nah, persoalannya kemenangan kayak Ahmad Syara ini yang dianggap dulu mantan itu, itu mungkin oleh sebagian yang masih membawa pikiran ini, itu bisa dianggap wah ini menghidupkan kembali. Betul. Oke, tahan dulu. Sebelum kita yang mana yang hidup ini? Kita jelasin. Sebelum menghidupkan kembali kita hidupkan semangat kita dengan ngopi lagi ya. Sambil pemirsa silakan menyiapkan teh atau kopinya. Downcast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, masih tetap setia bersama kami dalam program Downcast. Saya Doni De Keizer. Saya Don Bosco Slamet. Kami berdua juga mengapresiasi Anda yang sudah menyaksikan baik melalui layar Nusantara TV atau yang menyaksikan melalui channel YouTube Nusantara TV Official. Sekali lagi pemirsa, jangan lupa like, share, subscribe, dan silakan Anda boleh komen terkait dengan topik-topik yang kami berdua diskusikan dalam program Downcast. Terima kasih pemirsa, dukungan Anda luar biasa ya. Nah, bicara soal dukungan, kita juga harus mendukung ini apa
apa yang terjadi di Suriah sana dalam arti positif. Iya. Ya kan? Perspektif kebangsaan tadi. Kebangsaan. Jangan lepas dari perspektif Iya, kebangsaan. cuma aku agak ngeri-ngeri juga kalau tadi bicara tentang ideologi ya kan. Kita bisa memenjarakan fisik, tetapi ideologi siapa yang bisa menahan? Iya. Apalagi kalau sudah ujungnya soal Mesias. Mesias. Gimana itu Gus? Karena ada keyakinan kan seperti dijelaskan sama Gus Hasib tadi ya. Ternyata banyak sekali orang yang merasa euforia dengan kejatuhan Al-Assad. Iya. Bahwa ini adalah bagian dari kemenangan perjuangan. Ya, Iya. pintu Tolong gerbang. dijelaskan yang benar. Gimana Gus? Iya, menurut saya memang yang pertama cara memahami apa yang terjadi di Timur Tengah terutama di Syria ini jangan buru-buru dikaitkan dengan semangat dukung-mendukung. Apalagi nanti soal kafir mengkafirkan. Sabar. Ini ibaratnya dikaji aja dulu gitu. Oke. Saya khawatir tidak terkait dengan agama selalu. Iya. Karena energi daripada ini semua adalah ideologi dan agama tadi. Mereka sampai rela begitu karena dianggap panggilan ideologi, Ya, panggilan agama. itu sebabnya Anda kita hadirkan di sini untuk mengaji yang benar. Amin. Jadi kita sarankan kepada masyarakat tolong dicerna dulu dan yang bisa saya pastikan sebagai pengamat ini tentang kekuasaan. Wah. Ini tentang kekuasaan. Harus diulang lagi. Ini sebetulnya tentang kekuasaan. Saya garis bawahi ini tentang kekuasaan. Jangankan yang di Syria, bahkan di Palestina saya sampaikan berkali-kali Bang. Ini tentang kekuasaan. Palestina ingin merdeka dari penjajahan Israel. Jadi jangan dibawa-bawa ini perang agama. Karena kalau dibawa ke situ konsekuensinya luar biasa. Iya, iya. Ini yang saya jelaskan dari awal perspektif. Nah, kalau ini adalah tentang kekuasaan, maka itu yang saya bilang tadi, panduan kita adalah panduan pembukaan Undang-Undang Dasar. Oke. Bahwa kita turut serta dalam membangun perdamaian. Iya. Jadi apa yang bisa dibuat dalam konteks Syria atau kemerdekaan hak segala bangsa dalam konteks Palestina. Iya. Nah, oleh karena itu mendekatinya harus dengan mendekati hal itu, bukan dari kesamaan warna. Oh, ini sama-sama ingin bikin negara A, ini ke B, ini ke kelompok kami sudah ke sana, ini kelompok sana itu. Karena yang kami dampingi terus terang itu banyak yang akhirnya tidak ketemu dengan apa yang mereka harapkan di sana. Sudah kadung jual harta benda segala macam gitu ya. Lalu nggak dapat apa yang mereka mau. Jadi kalau dalam Islam itu ada yang disebut rugi dunia akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Khosirat dunia wal akhirat. Tapi dia tidak dapat apa yang dia mau, artinya kan dia sadar kan. Kalau orang-orang yang kemudian sudah meyakini akan sesuatu itu kan dia tetap akan yakin bahwa ini tanda-tanda yang sudah tampak ini makin dekat sebenarnya pada tujuannya. Sebenarnya ada teori kalau di kami untuk memberikan gambaran itu ada yang disebut sebagai teori testimoni. Saya dalam bahasa Arab disebut ibrah. Yaitu dengan pembelajaran orang-orang yang terlibat juga di situ. Saya kesaksian kenal dengan beberapa orang, bahkan di antara mereka itu bertempur di lapangan. Tapi kata pengakuannya bos-bosnya mungkin malah tidak di Syria, bosnya ada di Turki, siapa ketemu dengan siapa. Jadi nggak selalu ini nawa itu untuk namanya agama. Prakteknya tidak selalu untuk agama. Kalau kata lainnya jangan-jangan juga karena soal uang. Saya mau tanya aja. Ada juga yang dibayar karena mereka itu, di antara mereka ada juga yang dibayar dengan itu semua. Dan dulu kejayaan ISIS malah dia kasih support dana kepada orang-orang yang mau ke sana, termasuk waktu aksi-aksi di sini dulu juga dari ada pendanaan gitu. Iya. Kekuasaan dan uang ya. Kekuasaan dan uang itu di mana-mana. Harta, tahta, wanita. Itu lagi-lagi rumus di mana-mana itu. Jadi dia berlaku universal, tidak hanya di Timur Tengah tapi juga di kita dan di tempat lain. Nah, kembali ke tadi yang ditanyakan oleh Bang Don. Jadi apa yang bisa dibuat oleh masyarakat Indonesia? Yang pertama tadi, jadi jangan langsung tarik ke soal agama. Yang kedua, kaji dulu tentang situasinya ini seperti apa. Dan yang ketiga, menurut saya ini yang paling penting, apa yang bisa kita buat sebagai bangsa. Saya ingin kepada Pak Presiden, Prabowo terpilih gitu ya. Apa yang bisa kita buat? Kalau negara-negara luar, katakanlah Eropa, bahkan Amerika dan PBB sudah terjun langsung ke sana. Kenapa kita nggak terjun langsung untuk sekedar ya istilahnya peduli kepada tetangga, peduli kepada mereka. Apa yang dibutuhkan? Toh kita Indonesia paling tidak punya latar belakang yang mirip-mirip dengan yang terjadi di Syria. Malah mungkin kalau dibanding Indonesia, kemajemukan Syria itu
tidak sekompleks cuma demokratis. Tetapi kita bisa demokratis. Kita bisa demokratis. Saya dengan Bang Don bisa ngopi bareng, dengan Bang Donnya juga bisa makan bareng. Katanya susu tadi. Traktir nanti ya. Itu makanya. Saya Walaupun berbeda kopi, teh, dan susu, kita bisa duduk satu meja kan? Nah ini yang menurut saya harus diambil sebagai kesempatan. Dan lagi-lagi Bang Don, dalam konteks kebijakan mungkin itu tidak akan mudah seperti yang kita bicarakan. Karena pertama sudah pasti harus diputuskan, dan yang kedua keputusan itu harus dikawal termasuk melalui katakanlah sistem keputusan dubes-dubes kita. Iya. Saya ingin katakan kalau kita bicara luar negeri tidak akan lepas daripada peran duta besar. Iya. Kalau luar negeri kita belum optimal, jangan-jangan ada kebijakan yang kurang tepat tentang pemilihan dan pengangkatan Bapak Duta Besar. Iya. Yang salah satu indikatornya adalah duta besar akan hebat kalau dia menguasai bahasa dan kebudayaan setempat. Iya. Jadi berhenti, ini poin saya, berhenti mengangkat orang, memberikan jabatan kepada orang yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Karena ini tentang misi yang penting. Kita ingin Pak Prabowo masih kurang apa? Mestinya sekarang kan kita sudah dapatkan rekomendasi dari sana untuk mengatakan kita harusnya seperti apa. Seperti apa? Dalam keadaan seperti ini, putusan politiknya seperti apa. Kita ngambil bagian seperti apa. Kan kira-kira begitu kan? Iya. Dan kalau kita bicara tentang SDM, banyak sekali tokoh-tokoh alumni di Timur Tengah, di Syria sendiri atau di sekitarnya yang saya yakin mereka bisa punya channel untuk support bisa juga pengaruh. Tinggal bagaimana lagi-lagi kita sebagai bangsa ini serius melanjutkan 2 bait tadi gitu ya. Iya. Bait pantun tadi. Semparian tadi menjadi substansinya ini harus kita jalankan. Artinya Gus, ini kan momentum Indonesia ya untuk ambil peran di Suriah. Tapi pertanyaannya ketika kemudian Jolani berkuasa, dia akan memilih bentuk seperti apa? Kalau dia belajar dari kita, oke. Tapi Suriah itu akan dibentuk seperti apa dengan kondisi sekarang ini? Saya rasa itu justru yang menjadi kesempatan emas bagi kita. Karena persis seperti di Suriah hari ini, awal kemerdekaan kita melalui fase-fase itu. Kita berdebat, kita mengkaji, kita melahirkan ulama-ulama kita tentang bagaimana falsafah negeri ini. Dan sekali lagi kalau mau dibikin dalam satu katakanlah bentuk negara yang tidak atas dasar kebersamaan atau kesatuan, bisa saja terjadi. Tapi kan para pendiri bangsa ini memilih kesatuan yang utama. Dan sekali lagi jangan ditanya ada nggak dasar hukum Islamnya, kuat sekali itu. Nah itu yang menurut saya kalau ini bisa dikirim, dijadikan inspirasi ke Timur Tengah, siapa tahu mereka bisa punya Pancasilanya sendiri yang bisa membuat satu sekte dengan sekte yang lain yang berbeda-beda itu merasa berada dalam satu keadaan, satu level yang setara. Yang bisa diterima ISIS dan Al-Qaeda. Termasuk ISIS yang masih ada di situ. Bagaimana caranya agar tidak selalu mengembangkan kalau ISIS ya tentang ideologi negara itu pada konteks yang dia yakini saja. Karena agama ini ada istilah kalau di Mesir itu Allahu ad-dinu lillah wal watanu lil jami. Artinya itu Tuhan itu atau agama itu untuk Allah tapi negara itu untuk kita semua. Ini penting kata-kata begini untuk bisa juga disampaikan dan sekali lagi siapa tahu bisa menjadi inspirasi melalui cara dan orang-orang yang memang sudah punya hubungan dengan kelompok-kelompok di sana. Gus Hasib, jadi kan ini ada yang kita amati melalui media, kan ada semacam euforia dan bahkan provokasi dan promosi lewat media sosial kan untuk publik ke sana kan. Ada hal yang sama sekarang itu kan seperti kata Gus Hasib tadi, harus hati-hati melihat itu gitu. Mestinya euforia yang sama mestinya ada di pemerintah dong untuk dengan versi kita, dengan versi yang sebenarnya layak untuk kemudian terjun juga gitu. Kalau menurut saya dengan keadaan seperti itu maka pemerintah memang yang pertama yang saya bilang tadi menghadapi tantangannya. Tantangannya adalah jangan sampai masyarakat atau ikhwan-ikhwan yang dulu punya keyakinan seperti ini teryakinkan kembali bahwa HTS ini adalah kayak semacam Tahrir Syam yang dulu atau kayak ISIS yang dulu sehingga menimbulkan gerakan untuk ke sana. Banyak fakta-faktanya bisa diungkap apa misalkan. Contohnya Al-Gaulani hari ini jauh lebih dekat dengan Israel dan Amerika. Ini untuk menunjukkan bahwa mereka tidak selalu
bahwa ini adalah pertimbangan ideologi yang mereka bawa. Al-Jaulani juga menggunakan pertimbangan siasa dan politik. Karena itu mau bekerja sama, mau berdampingan, bahkan dengan Israel tidak kasih statement yang kuat. Jadi ini satu yang harus dihadapi oleh masyarakat kita. Jadi kasih penjelasan, oh ternyata ini persoalan politik murni. Betul. Jadi kalau mau dukung ke sana, dukung agar mereka dapat negerinya. Jangan lalu buru-buru ingin ke sana dan yaitu yang saya khawatirkan, mereka belum kuat sendiri, sudah ketambahan orang-orang yang tadi belum tentu sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Nah, baru yang kedua tantangannya menurut saya adalah bagaimana kelompok-kelompok teroris yang ada di sana tidak menyebarkan nanti di sini. Karena lewat sosial media itu langsung connect, satu sama lain langsung connect. Dan apalagi ISIS. ISIS kan sebenarnya dia dihancurkan karena dikalahkan lewat perang-perang tadi gitu. Kalau ini menjadi bebas lalu membuat kelompok lagi, nah ini bisa menjadi tantangan bagi sel-sel tidur istilahnya mereka yang ada di sini. Jadi aparat Densus terutama harus sudah mulai memonitor itu dengan sangat ketat. Karena sel-sel ini kan tidurnya tidak nyenyak sebenarnya kan? Tidurnya benar, tetap tidurnya awas tidak, ya. Iya, begitu ada yang bangkit, dia langsung gitu. Ini kayak trigger, Bang. Jadi begitu ada satu yang dapat momentum, yang lain seakan wah ini bangun dan jika kita jalan dengan itu atau ada yang jalan karena pertimbangan itu akan membuat Suriah makin complicated aja, bukan? Nah, kalau itu terjadi, saya khawatir malah kehadiran ISIS dulu yang memenangkan Assad, justru kehadiran kelompok ini lagi-lagi memahlawankan Assad nanti. Takutnya muncul kayak di sini masih enak zaman kuto gitu. Itu kan apa namanya sebuah keadaan yang ingin menggambarkan dulu dengan sekarang. Jadi itu yang menurut saya harus diperhatikan gitu. Ini kalau mereka bikin kelompok-kelompok radikal ini berkembang di situ, ini betul-betul bisa menjadi petaka. Karena tadi dia udah punya pengalaman di 2011 dan ini kembali lagi dan itu akan berat situasi. Jadi enak dulu apa sekarang? Nah itu kayaknya enak break dulu. Tahu aja. Kalau begitu jangan kemana-mana. Doncast segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami dalam program Doncast. Saya Doni De Keizer. Saya Don Bosco Slamet. Ya, kita masih membahas tentang Timur Tengah khususnya Suriah. Apa yang terjadi di Suriah dan seperti apa wajah Suriah, ini sudah langsung sama ahlinya. Ya. Gus. Kita panggil Gus Hasibullah ini karena memang kita harus meletakkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya gitu kan. Dan tempatnya saya emang di sini. Ya Gus, itu kan yang terjadi ya, kan berita-berita begitu banyak yang memperlihatkan bagaimana Amerika membombardir Suriah, bagaimana Israel membombardir Suriah. Kalau lihat begini, biar publik paham, sebetulnya posisi ini menjelaskan apa gitu? Iya. Sebenarnya saya bisa memahami apa yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu, walaupun dalam konteks nilai-nilai kesetaraan dan perdamaian tadi tidak bisa kita terima. Tidak bisa kita terima. Betul. Dalam pengertian dipahami, ya ini adalah kesempatan untuk mengamankan generasi masa depan Israel dari ancaman-ancaman tetangga. Itu yang saya bilang di kamar sebelah kemarin. Ini jatuhnya Assad ini adalah menghancurkan ekosistem perlawanan. Ya, terhadap Israel. Terhadap Israel. Jadi Israel sudah menghancurkan Hezbollah, tapi Hezbollah selama ini salah satunya dibentuk melalui jalur Syria. Nah, ini yang dihancurkan oleh Israel dengan membabi buta serangan. Jalur logistik penting. Jalur logistiknya. Apalagi senjata-senjata yang dimiliki oleh Assad juga dihancurkan. Dia sampai ke pinggiran Damaskus dia serang. Itu yang saya bilang tadi, ibarat tetangga kebakaran dengan logika kepentingannya sendiri malah tambah bakar. Kata orang Arab itu dikenal dengan istilah ma'induhum domir. Apa itu? Mereka tidak punya hati, apalagi hati nurani rakyat. Itu. Jadi ini tapi dari perspektif Netanyahu dia mengamankan kepentingan politiknya dan
negaranya kan. Tapi kan masalahnya begini, memang benar dalam logika itu. Kalau logikanya dibalik, kalau begitu bagaimana kalau katakanlah rakyat minta agar persenjataan Israel juga dihancurkan. Karena itu bisa menjadi ancaman bagi negara-negara yang lain. Bahkan hari ini Termasuk Suriah. termasuk Suriah, bahkan hari ini Benyamin Netanyahu telah gunakan itu persenjataan untuk menghancurkan Gaza sedemikian. Saya kalau Gaza seperti Hizbullah dalam tanda kutip ada senjata dan kalau yang dilakukan seperti membunuh Nasrallah misalkan masih bisa dipahami. Betul. Karena memang itu pejuang dengan pejuang. Jadi Tapi soal ini itu masyarakat sipil. Gaza pembantaian luar biasa seperti itu. Karena itu saya setuju dengan ICC untuk segera menangkap Netanyahu ini. Karena efeknya udah luar biasa. Bukan apa Bang, kalau ini terus begini, Israel dan Palestina akan semakin cakar-cakaran. Damai akan makin jauh dari impian kita semua. Bukan damainya Palestina saja, termasuk damainya bangsa Israel. Jadi ketika saya bilang mengkritik seperti ini bukan anti-Semit. Ini justru mendukung perdamaian yang hakiki di antara kedua bangsa. Saya berpikir tetap kerangkanya adalah dua negara. Betul. Jadi Palestina merdeka dengan Israel yang damai. Itulah yang kita harapkan untuk segera menjadi terwujud. Nah, kembali ke pertanyaan Bang Daun tadi. Jadi memang Israel itu mengambil keuntungan dengan situasi ini semua untuk menghancurkan basis-basisnya. Bahkan yang saya bilang tadi perjanjian 74 yang sudah soal dataran Golan itu sudah dilanggar. Itu udah padahal itu jelas itu hasil kesepakatan di antara Syria, Israel, bahkan juga Amerika, Rusia melalui PBB. Di mana wilayah di antara A dan B itu tidak boleh dimasukin oleh pasukan kedua belah pihak. Tapi hari ini Israel melanggar itu dan sekali lagi dalam konteks nasional Syria karena mungkin lagi nggak enak, statement kuat atas nama kedaulatan rakyat. Tidak harus ngajak perang, tapi hentikan serangan itu misalkan oleh Ahmad Syara itu belum muncul. Itu belum muncul loh, sama sekali belum muncul sampai menimbulkan prasangka. Malah yang muncul, kami ke depan tidak ingin perang dengan yang manapun. Jadi seakan-akan, oh memang kamu sudah tidak mau perang juga dengan Israel. Seakan-akan begitu maknanya gitu. Karena lahir dalam konteks yang di saat Israel lagi ganas-ganasnya. Tapi statement itu memberikan ruang bagi Israel nggak untuk lebih agresif? Statement Golani bahwa kami tidak akan perang lagi. Justru membuat semakin Israel semakin merasa aman dan ada permisi untuk bisa diserang. Itu makin lanjut aja gitu karena nggak ada justru yang datang dari negara-negara Arab lain yang katakanlah juga terlibat dalam konflik dengan Israel. Ini. Kita coba tarik lagi ya, ke dalam negeri ya. Karena beberapa waktu lalu setelah Jolani kemudian memberikan statementnya, ada yang muncul di media sosial ya terkait dengan glorifikasi kemenangan itu adalah kemenangan jihad gitu. Nah ini kan sebenarnya bisa memantik sel-sel yang tadi tidurnya kurang nyenyak untuk kemudian membangunkan sel-sel teman lainnya sehingga berkonsolidasi. Anda melihat seperti apa ini Gus? Iya, sebenarnya memang kalau di kelompok gerakan seperti ini saya juga tidak ingin salah paham ya kayak semacam gerakan jihad sebenarnya nggak salah. Itu ajaran untuk mempertahankan netral aja kita ini para suami bekerja di luar rumah juga jihad demi istri istri sendiri kan tapi kita nggak disebut mujahid kan. Jadi sebenarnya itu ya bukan salahnya ajarannya itu gitu. Cuman memang penempatannya, perwujudannya dan pelaksanaannya yang menurut saya tidak tepat. Tapi sekali lagi kalau mau dikaitkan dengan dalam negeri, menurut saya kita juga jangan panik. Karena menurut saya pentingnya jangan panik. Caranya adalah menjelaskan aja. Misalkan kayak sudah kita bicarakan, ini bukan kita juga nggak mengatakan tidak perlu overreaktif. Iya, kita sampaikan aja data-datanya bahwa Ahmad Syara memang kayak semacam kong kali kong juga dengan Amerika, dengan Eropa, bahkan juga dengan Israel. Faktanya apa? Yaitu di saat mereka sibuk dengan dalam negeri, Israel nyerang, nggak ada yang kasih statement keras-keras gitu. Jadi itu fakta gitu. Bahwa mungkin mereka punya alibi nanti itu. Ada yang disebut sebagai kayak semacam apa namanya ya. Mereka sebut sebagai berkamuflase atau sedang bersiasat lagi. Tapi lagi-lagi ya namanya siasat seperti itu tetap bisa dilihat nanti. Dan kalau Ahmad Syara betul melakukan itu, saya yakin
negara-negara dunia juga tidak akan memberikan kepercayaan. Tadi kembali ke yang dua bait tadi gitu. Ini udah disampaikan bahwa kami akan inklusif, kami akan perhatikan kelompok-kelompok minoritas gitu. Tapi kalau ternyata arahnya justru tidak mengarah ke sana, itu akan berdampak sangat serius menurut saya terhadap negara yang akan dibentuk oleh Cuma tidak banyak yang kemudian warga negara kita yang kemudian kembali ke tanah air. Artinya kan kalau bicara tentang ini sesat dan ini tidak, mereka masih banyak yang meyakini bahwa tujuan soal Mesias tadi itu akan terwujud di sana itu, Gus. Ya, mungkin memang ada beberapa yang masih menanti kehadiran itu ya, karena apalagi sudah menjadi keyakinan misalkan, dan lagi-lagi kita nggak bisa sulap keyakinan orang hilang dalam waktu dekat ya. Itu betul. Pada akhirnya kalau dalam agama itu adalah energi doa kan. Itu sudah gitu, karena nggak ada lagi. Itu harus kita doakan selain kita jelaskan. Nah, penjelasannya seperti tadi, secara konseptual ini kan sebenarnya kalau bicara tentang konsep negara itu agak lucu dalam tanda kutip ya. Lucunya begini, di Syria itu ada dua kelompok jihad yang cukup terkenal, katakanlah ISIS dan Al-Qaeda ya. Yang dulu terlibat dalam pembangunan ideologi Syria yang saya bilang tadi, itu sebenarnya masuk dari kelompok yang Al-Qaeda ini. Minimal kalau dilihat dari buku yang saya bilang tadi, strategi dua tangan, itu dua lengan. Dua lengan itu ditulis oleh orang yang dari Al-Qaeda, bukan dari ISIS gitu. Tapi di perjalanan ISIS yang lebih dulu mendapatkan kue ini. Dia lebih berhasil mengambil kekuasaan dan meyakinkan itu semua. Yang menarik justru kelompok Al-Qaeda tidak mau mengakuin bahwa ini adalah representasi ideologi yang dia bayangkan tentang Syria yang strategis tadi. Artinya apa? Ini tafsir. Walaupun Anda sudah katakan sampai di level negara yang Anda bayangkan, akan ada orang yang mengatakan bukan itu bentuknya. Dan kalau Anda harus mengkafirkan orang gara-gara itu, akan makin banyak yang Anda kafirkan. Kalau Anda harus keras-kerasan gara-gara itu, akan makin banyak yang jadi korban. Itu yang saya bilang, kalau itu ayo kita agak menahan diri. Lebih baik kita, bahasa saya Mas Don, lebih baik kita salah memaafkan dalam konteks perdamaian daripada terlanjur kekerasan, memvonis orang, mengkafirkan orang, menyesatkan orang. Karena kalau sudah sampai vonis begitu kan berat. Dikafirkan, apalagi disesatkan, apalagi sudah diambil istrinya, ada juga sampai. Karena sudah dianggap begitu, perceraiannya dianggap sudah pisah. Nah ini bagaimana anak-anaknya? Kita bicara hukum. Kasihan ya. Itu dahsyat dampaknya. Itu kesadaran-kesadaran seperti ini, bahwa ini bukan soal agama dan seterusnya. Kalau saya lihat sampai kapan bisa orang punya tingkat kesadaran itu berubah tentang ini? Kalau menurut saya yang pertama tentu adalah edukasi. Karena ini memang jalan edukasi. Kita nggak bisa menjelaskan kepada orang tanpa melalui edukasi. Dan yang kedua, tentu ini juga dibutuhkan adanya penjelasan terus-menerus tentang yang saya bilang kaitannya di antara agama dengan negara kalau dalam konteks Islam gitu ya. Saya selalu katakan begini, kalau memang katakanlah negara Islam itu udah menjadi kewajiban, para ulama pendiri bangsa ini akan ambil itu. Betul. Karena keulamaan mereka nggak akan bisa diragukan. Berarti kalau mereka nggak tegakkan itu bukan soal utamanya. Soal utamanya adalah yang saya sebut sebagai kemaslahatan rakyat. Kalau negeri agama yang kita tegakkan, Indonesia akan bubar sejak awal. Dan itu dampaknya lebih besar. Tapi karena yang ditegakkan adalah negara kesatuan, negara bangsa, maka kemaslahatannya jauh lebih banyak. Karena lalu semua kita merasa bisa ketemu dalam kalimat yang disebut sebagai kalimatun sawa. Ketemu saya dengan Bang Nun di sini. Ketemu saya dengan Bang Doni di sini. Saya ketemu dengan teman-teman di timur, di tengah, dan di barat, di mana. Itu yang kita ingin lihat di Suriah nanti kan? Itu yang kita harapkan lewat peran yang siapa tahu nanti bisa dipush, dibentuk oleh Pak Presiden. Tapi Anda yakin nggak bahwa semua akan menginginkan Suriah seperti itu, termasuk dunia internasional? Bukankah sebenarnya banyak agenda yang berperan di Suriah itu sendiri yang pengen Suriah itu sebenarnya nggak damai gitu loh, Gus? Saya setuju dengan Pak Presiden kita. Yang namanya
pemimpin luar mungkin atau elemen luar kepentingannya adalah kepentingan mereka. Itu normal dalam konteks antar bangsa, itu normal. Saya bertindak atas nama kepentingan nasional, itu normal. Cuman bagaimana kita memanage dan mengatur kepentingan nasional kita di tengah persaingan dengan kepentingan negara-negara lain. Nah, oleh karena itu kalau dikembalikan ke Syria, saya yakin orang mungkin negara-negara luar inginnya Syria yang lebih akomodatif dengan kepentingan mereka. Tapi kan dunia tidak bisa seperti itu. Kita lagi-lagi ini era bangsa, bukan era terdahulu, bukan abad pertengahan. Kalau abad pertengahan, oke, kita udah masuk ke imperialisme, Bang. Kita mengharapkan era negara bangsa, orang yang lebih beradab di dalam perebutan kekuasaan, tidak harus melukai, tidak harus menyakiti, termasuk kalau bisa nggak perlu menyinggung, gitu, Pak. Karena kan sekarang juga banyak dalam Tapi suara pemerintah kita belum terdengar. Itu yang saya melihat masih kurang. Ya, pemerintah kita masih kurang, minimal oleh kelompok-kelompok yang regional ini. Nggak tahu sekarang kan Pak Presiden lagi di Mesir ini. Saya berharap ini adalah momentum dan siapa tahu jadi momentumnya ya untuk lebih mendorong peran kita dengan kelompok-kelompok di sini. Sekali lagi, sebagaimana sering dikutip oleh, saya suka juga ngutip yang disampaikan Bung Karno dengan mengutip Gandhi. Ini nasionalisme kita bukan dalam konteks kecongkakan, karena walaupun kita senang dan bangga dengan nasionalisme kita, tapi tetap dalam konteks nasionalisme yang penting adalah kemanusiaan. Jadi kita begini ingin kesetaraan terwujud, bangsa-bangsa lain terhormat, kita juga terhormat. Kita nggak ingin saling cakar mencakar. Itu bukan desain nasionalisme yang minimal yang saya dengar dari Bung Karno. Setuju. Nah, saya minta Gus, Anda memberikan satu kalimat penutup. Bagus tadi itu kalimatnya. Iya, tapi sudah selesai. Saya terpukau. Sekarang khusus buat penonton ya, agar memahami dengan bijaksana soal Surya itu dari perspektif yang tepat. Singkat saja. Terima kasih. Saya rasa memang banyak masalah di dunia ini, tapi yang sangat menentukan langkah kita adalah perspektif, kacamata kita. Begitu kacamata kita adalah benar dan jernih, maka insya Allah akan membantu kita untuk memahaminya secara jernih. Salah satu kacamata yang layak dipertimbangkan adalah Don Kes. Karena selalu mencerahkan dan menghadirkan yang baik. Tapi ini nggak benar ini Bang Don. Dia bicara tentang kacamata. Dia nggak pakai kacamata. Cuma kami berdua yang pakai kacamata di sini. Tapi terima kasih Gus Hasib. Gus Hasib, terima kasih pencerahannya. Sangat Ini mencerahkan. enlighten. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu dan sampai kita ketemu lagi. Baik, pemirsa, kita akhiri sampai di sini. Jumpa kita dalam Doncast, tapi pastikan Anda tetap setia menyaksikan program Doncast di Nusantara TV dan juga melalui channel YouTube Nusantara TV Official. Kita berpisah. Saya Doni De Keyser. Saya Don Bosco Slam. Sampai jumpa.